Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengamatan sistem antrian MM1. Eh, Anggota kelompoknya yaitu saya, Naila Viva Kurniawan dengan NIM 1010727400 Lalu ada Mary Fitauli Sihombing dengan NIM 10107240300013. Lalu ada Raihan Arafi dengan NIM 1010724043. Selanjutnya ada Atar Fazli Setiaji dengan NIM 1010724025. Lalu yang terakhir ada Darmanto dengan NIM 101072430019. Selanjutnya, yang pertama ada teori dasar. Trafik telekomunikasi mempelajari aliran kedatangan pelanggan atau panggilan ke dalam suatu sistem pelayanan, serta bagaimana sistem tersebut melayani permintaan yang datang. Dalam konteks pelayanan, teori ini digunakan untuk menganalisis kepadatan lalu lintas atau traffic, waktu tunggu, dan tingkat utilisasi sistem. Sistem antrian merupakan suatu sistem yang terdiri dari pelanggan, fasilitas pelayanan, serta aturan yang mengatur proses kedatangan, pelayanan, dan keluarnya pelanggan dari sistem. Sistem antrian umumnya muncul ketika laju kedatangan pelanggan lebih besar dibandingkan kemampuan sistem dalam memberikan pelayanan. Komponen utama sistem antrian meliputi yang pertama ada kedatangan atau arrival process, yang kedua ada antrian atau queue, yang ketiga pelayanan atau service mechanism, yang keempat aturan pelayanan atau queue discipline, yang kelima kapasitas sistem. Untuk selanjutnya ada lokasi dan waktu observasi. Observasi dilakukan di Hokben Mall Ciputra. Lokasi ini dipilih karena memiliki tingkat kunjungan pelanggan yang cukup tinggi, khususnya pada jam tertentu, sehingga cocok untuk dianalisis menggunakan teori antrian. Pengamatan dilakukan selama 60 menit, yaitu per jam operasional restoran, dengan tujuan memperoleh data kedatangan dan pelayanan pelanggan secara langsung. Untuk kondisi sistem, pada saat pengamatan, sistem antrian terdiri dari satu server berupa satu kasir dengan jumlah pelanggan yang bervariasi selama periode pengamatan. Pola kedatangan pelanggan bersifat acak dan mengikuti distribusi Poisson. Namun, proses pelayanan tetap berlangsung secara tertib dan teratur dengan menerapkan disiplin antrian FIFO atau first in, first out. Sehingga setiap pelanggan dilayani sesuai dengan urutan kedatangan tanpa adanya perlakuan khusus. Selanjutnya, jenis model antrian yang kami gunakan itu MM1 karena sistem pelayanan di Hokben Mall Ciputra hanya memiliki satu kasir yang melayani seluruh pelanggan. Kedatangan pelanggan bersifat acak dan waktu pelayanan bervariasi, sehingga sesuai dengan asumsi distribusi Poisson dan eksponensial. Laju kedatangan pelanggan yaitu lambda laju pelayanan itu atau nilai mu. Total server itu rasio. Kalau total pelayan itu H, panjang rata-rata pelanggan dalam baris antrian LQ, panjang rata-rata pelanggan dalam antrian L, barisan tunggu rata-rata pelanggan itu WQ, waktu tunggu rata-rata pelanggan dalam sistem antrian itu W. Ini ada rumus-rumus yang dipakai buat analisis sistem antrian. Pertama, ada laju pelayanan atau tingkat utilisasi sistem. Kalau yang tanda P itu dibacanya rho, kalau yang tanda kayak Y kebalik itu dibacanya lambda. Nah, kalau tanda U ada garis itu dibacanya mu. Nah, rumus itu dipakai buat melihat seberapa sibuk sistem antrian. Kalau nilai rho makin besar berarti sistemnya makin padat. Yang kedua itu ada probabilitas sistem kosong. PO. Kalau dibaca itu PO itu dibacanya P0 sama dengan 1 dikurang rho. Ini nunjukin peluang kondisi ketika nggak ada pelanggan sama sekali. Selanjutnya ada panjang rata-rata pelanggan dalam baris antrian. LQ itu dibaca L sub Q dan rho kuadrat dibagi 1 dikurang rho. Rumus ini dibuat tahu rata-rata berapa orang yang nunggu di antrian.
Yang berikutnya, panjang rata-rata pelanggan dalam sistem. Nah, kalau L itu dibaca L. Jadi itu ada L per 1 dikurang O. Nah, ini mencakup pelanggan yang lagi dilayani dan yang lagi nunggu. Lanjut ke waktu tunggu rata-rata dalam antrian. WQ dibacanya W sub Q. Sama dengan LQ dibacanya L sub Q dibagi lambda. Nah, rumus ini dipakai buat ngitung rata-rata waktu pelanggan nunggu sebelum dilayani. Yang terakhir ada waktu rata-rata pelanggan dalam sistem. W-nya itu dibaca W sama dengan 1 mu dikurang lambda. Ini nunjukin total waktu dari pelanggan datang sampai selesai. Nah, di sini udah ada data yang kita ambil dari Hokben, data hasil observasinya. Kolom jumlah pelanggan itu urutan pelanggan. Kolom menit dan detik nunjukin lama pelayanan tiap pelanggan. Kolom waktu, total detik, adalah hasil konversi supaya datanya seragam. Nah, dari data ini, langkah pertama yang kita lakuin adalah mengubah semua waktu pelayanan ke satuan detik. Yang kedua itu menghitung rata-rata waktu pelayanan. Yang ketiga itu menentukan nilai mu dan rata-rata pelayanan. Menentukan nilai lambda dari jumlah kedatangan pelanggan. Nilai lambda dan mu ini nantinya dimasukin ke rumus-rumus antrian di slide sebelum. Jumlah pelanggan 10. Holding time-nya sama dengan 4,38 menit. Waktu pengamatannya 1 jam dibagi 60 menit. Server M-nya M1. Menghitung laju kedatangannya pelanggan yaitu lambda. Lambda jumlah pelanggan dan waktu pengamatan. Lambda sama dengan 10 bagi 60. Lambda sama dengan 0,167 pelanggan menit. Laju pelayanan mu rata-rata pelayan. Waktu pelayan rata-rata 2,678 bagi 10 sama dengan 2,67,8 detik sama dengan 4,46. Laju pelayanan rata-rata sama dengan 1,4,46 men. Mu sama dengan 1 bagi 4,26. Mu sama dengan 0,224 menit. Faktor utilasi sistem. Identifikasi permasalahan adalah sistem antrean Hokben Mall Ciputra menggunakan model MM1 dengan 1 kasir, di mana tingkat utilisasi server sebesar 0,745, menunjukkan beban kerja yang cukup tinggi dan hampir mencapai kapasitas maksimal, sehingga berdampak pada waktu tunggu pelanggan yang relatif lama, yaitu 13/5 menit dalam antrian dan 17/49 menit dalam sistem, serta jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian sebesar 2,18 pelanggan, yang menandakan keterbatasan kapasitas pelayanan dan perlunya perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem. Ada rekomendasi perbaikan. Perbaikan sistem antrian di Hokben Mall Ciputra dilakukan untuk menurunkan tingkat kesibukan kasir, mengurangi waktu tunggu pelanggan, dan meningkatkan efisiensi pelayan. Supaya perbaikan meliputi peningkatan kecepatan pelayanan, penambahan jumlah kasir pada jam sibuk, serta pengaturan operasional yang lebih efisien. Dengan penerapan rekomendasi tersebut, diharapkan antrian berkurang, pelayanan menjadi lebih cepat, dan kepuasan pelanggan meningkat. Rekomendasi yang diusulkan pelayan kasir sehingga waktu rata-rata berkurang, waktu rata-rata turun dari 4,6 menit menjadi 3 menit. Waktu pelayan baru, mu baru 1
bagi 3 sama dengan 0,33 pelanggan per menit. Lambda sama dengan 0,167 pelanggan per menit. Berdasarkan peningkatan kecepatan pelayanan, diasumsikan waktu pelanggan menjadi 3 menit, sehingga pelayan yang baru mu sama dengan 1/3 sama dengan 0,33 pelanggan per menit. Sedangkan laju kedatangan pelanggan tetap lambda sama dengan 0,167 pelanggan per menit. 1. Faktor utilisasi sistem tersebut P. Rumus P sama dengan lambda bagi mu. Perhitungan P sama dengan 0,67 bagi 0,33. Hasilnya 0,50. Probabilitas sistem kosong. P0 sama dengan 1 jumlah rata-rata antrian LQ. Rumus LQ P/2 dibagi 1 min P. LQ sama dengan 0,50 bagi 0,50. LQ sama dengan 0,25 dibagi 0,50. Hasilnya 0,50 pelanggan. Jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem L. Rumus sama dengan P dibagi 1 min P. Perhitungan L sama dengan 0,50 per 0,50. Hasilnya L sama dengan 1,00 pelanggan. Dalam waktu rata-rata dalam antrian WQ. Rumus sama dengan LQ dibagi lambda. Perhitungan WQ 0,50 dibagi 0,167. Hasilnya WQ sama dengan 2,99 menit. Perhitungan W 1,00 dibagi 0,67. Hasilnya W sama dengan 5,99 menit. Lalu yang terakhir, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis sistem antrian di Hokben Mall Ciputra dengan menggunakan model MM1, dapat disimpulkan bahwa sistem pelayanan awal memiliki tingkat utilisasi yang cukup tinggi, serta waktu tunggu pelanggan yang relatif lama. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya dilakukan perbaikan pada sistem pelayanan. Penerapan rekomendasi berupa peningkatan laju pelayanan kasir terbukti mampu menurunkan waktu tunggu dan jumlah pelanggan dalam antrian, serta membuat utilisasi sistem menjadi lebih stabil. Hasil ini sejalan dengan teori sistem antrian, di mana peningkatan laju pelayanan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Ini selanjutnya dari dokumentasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.